Selamat pagi semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elsa Monika Siwi, saya sendiri, Miftahudin S. Arsyad, Nathanael Tampenawas, Eko Prasetyo, dan Edward Langi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi tugas UAS Arsitektur dan Organisasi Komputer, yang dimana kami akan menjelaskan mengenai prinsip dasar arsitektur paralel. Pengantar dan konsep dasar. Arsitektur paralel merupakan sebuah sistem komputer yang dirancang menggunakan multiple processor atau beberapa unit pemrosesan yang bekerja secara bersamaan untuk menjalankan program. Dalam implementasinya, sistem ini dapat memecahkan tugas-tugas komputasi yang kompleks menjadi beberapa bagian yang kecil, yang kemudian dieksekusi secara simultan oleh prosesor yang berbeda. Berbeda dengan arsitektur tradisional yang hanya menggunakan satu prosesor untuk memproses tugas secara sekuensial. Pengembangan arsitektur paralel memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kinerja komputasi secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan multiple prosesor, sistem dapat menyelesaikan tugas-tugas komputasi dengan lebih cepat dan efisien, menghasilkan throughput yang lebih tinggi, serta mampu menangani beban kerja yang lebih besar dibandingkan sistem single processor, sehingga menjadikannya solusi ideal untuk aplikasi komputasi intensif seperti pemrosesan big data, artificial intelligence atau AI, dan simulasi ilmiah. Oke, masuk dalam keuntungan komputasi paralel. Dalam dunia pemrosesan data kontemporer, komputasi paralel menawarkan banyak keuntungan besar. Keuntungan utamanya adalah peningkatan kecepatan pemrosesan yang dihasilkan oleh penggunaan beberapa prosesor yang bekerja secara bersamaan, yang memungkinkan penyelesaian tugas yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem tradisional. Selain itu, arsitektur ini memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi yang efisien, sehingga beban kerja dapat didistribusikan dengan tepat di antara prosesor yang tersedia, sehingga mengurangi waktu kosong dan memaksimalkan penggunaan sistem. Kemampuan untuk menangani beban kerja yang lebih besar memungkinkan sistem untuk memproses volume data yang besar dan menjalankan aplikasi yang kompleks yang membutuhkan kekuatan komputasi tinggi seperti analisis big data, simulasi ilmiah, dan pemrosesan grafis yang intensif adalah fitur yang sangat tepat. Setelah itu, perbedaan dengan arsitektur sekuensial, jika kita membandingkan arsitektur sekuensial dengan arsitektur paralel, kita harus memperhatikan beberapa perbedaan penting dalam hal kinerja dan kompleksitibilitas sistem. Arsitektur sekuensial menggunakan satu prosesor, sehingga memiliki alur prosesor yang lebih sederhana dan lebih mudah digunakan, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan kapasitas pemrosesan. Arsitektur paralel di sisi lain menggunakan lebih banyak prosesor untuk meningkatkan kinerja. Hal ini menyebabkan trade-off dalam desain sistem, di mana peningkatan kinerja harus diimbangi dengan kesulitan dalam manajemen sumber daya. Kompleksitas pemrograman yang lebih tinggi dan biaya yang lebih tinggi untuk implementasi dan pemeliharaan, akibatnya arsitektur harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi khusus dan sumber daya yang tersedia. Yang berikutnya adalah klasifikasi arsitektur paralel. Nah, ini adalah merupakan cara di mana untuk kita mengelompokkan berbagai jenis arsitektur komputer yang mendukung eksekusi paralel. Dan inilah berikut beberapa klasifikasi utama yang ada di dalam arsitektur paralel, yaitu Flyn's taxonomy, dan dia terbagi dari 4 jenis, yaitu yang pertama single instruction single data atau SISD, yang satu prosesor ini mengeksekusi satu aliran instruksi untuk mengoperasikan data yang disimpan dalam satu memori, dan ini adalah arsitektur tradisional von Neumann, dan contohnya yaitu CPU single core tradisional. Dan yang kedua single instruction multi-path data atau SIMD, satu aliran yang instruksinya mengendalikan beberapa elemen pemrosesan untuk melakukan operasi yang sama pada beberapa titik data secara simultan. Dan ini sering digunakan dalam pemrosesan vektor, dan contohnya yaitu GPUs dan ekstensi SIMD pada CPU modern seperti SSI dan AVX. Dan yang ketiga multiple instruction single data atau MISD, dan
Ini adalah beberapa prosesor yang mengeksekusi instruksi yang berbeda pada aliran data yang sama. Kategori ini jarang digunakan dalam aplikasi yang praktis. Contohnya beberapa sistem tahan kesalahan mungkin menggunakan pendekatan ini. Dan yang keempat yaitu Multiple Instruction Multiple Data, MEI, MD. Beberapa prosesor mengeksekusi aliran instruksi yang berbeda pada aliran data yang berbeda. Ini digunakan dalam komputasi paralel dan sistem multicore, serta sistem terdistribusi modern. Dan contohnya yaitu CPU multicore dan sistem komputasi terdistribusi. Selain taksonomi ini membantu dalam memahami dan mengklasifikasikan berbagai arsitektur komputasi paralel. Dan selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis paralel. Yang pertama, paralelisme tingkat byte. Ini adalah kemampuan sistem untuk melakukan operasi pada beberapa byte secara bersamaan, dan ini biasanya dicapai dengan memperluas ukuran register prosesor. Contohnya yaitu jika prosesor bisa memproses 64 byte, satu instruksi daripada 32 byte, maka ini mengendalikan kapasitas pemrosesan byte dalam satu siklus instruksi. Yang kedua, paralelisme tingkat instruksi adalah kemampuan prosesor untuk mengeksekusi beberapa instruksi secara simultan dalam satu siklus yang clock. Contohnya teknik seperti pipelining, super scalar architecture, dan out of order execution adalah contoh dari penerapan paralelisme tingkat instruksi. Dan yang ketiga, paralelisme tingkat tugas, yaitu ialah melibatkan tugas atau fungsi yang berbeda dari secara simultan masing-masing pada prosesor atau core yang berbeda. Contohnya MIMD, Multiple Instruction Multiple Data, adalah contoh dari paralelisme tingkat tugas, seperti yang digunakan dalam arsitektur multicore dan sistem terdistribusi. Masing-masing jenis paralel ini sangat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja serta sistem komputasi dengan cara-cara yang berbeda-beda. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan poin materi tentang arsitektur memori, yang di dalamnya ada shared memory arsitektur, distributed memory arsitektur, dan hybrid memory arsitektur. Nah, sekarang saya akan masuk ke penjelasan singkat ya, ke poin-poin materi tersebut, dan yang dimulai dari shared memory arsitektur. Nah, di situ dia ada UMA atau Uniform Memory Access. Nah, semua prosesor berbagi memori yang sama dengan waktu akses yang seragam. Struktur ini sering digunakan pada sistem multiprosesor sederhana atau workstation. Nah, untuk kelebihannya itu pertama, dia mudah diprogram karena semua prosesor dapat mengakses memori secara langsung, dan performa relatif stabil untuk jumlah prosesor yang tidak terlalu besar. Nah, dan untuk kekurangannya itu dia tidak efisien untuk sistem besar karena kemacetan memori atau memori bottleneck. Dan juga skalabilitas terbatas karena peningkatan prosesor yang akan terus menambah beban akses memori. Selanjutnya ada NUMA atau Non-Uniform Memory Access. Nah, memori terbagi dalam segmen dan waktu akses bergantung pada kedekatan memori dengan prosesor. Nah, struktur ini biasanya diterapkan pada server besar atau superkomputer. Nah, untuk kelebihannya itu dia lebih scalable dibanding UMA karena setiap prosesor memiliki memori lokal. Nah, dan kekurangannya itu pemrograman lebih kompleks karena memerlukan manajemen akses memori lokal dan jarak jauh. Nah, akses ke memori jarak jauh itu lebih lambat. Nah, selanjutnya ada poin distributed memory arsitektur. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari karakteristik utamanya, yaitu setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri sehingga tidak ada berbagi memori secara langsung. Nah, komunikasi dilakukan melalui jaringan, dan struktur ini cocok untuk sistem besar seperti cluster komputer. Untuk mekanisme pengiriman pesannya, komunikasi antar prosesor menggunakan teknik pesan message passing, dan hal ini memerlukan protokol seperti MPI atau Message Passing Interface untuk efisiensi. Nah, skalabilitas sistemnya itu sangat cocok untuk sistem berskala besar karena setiap node bekerja secara independen. Namun, desain jaringan komunikasi yang efisien sangat penting untuk menghindari latency yang tinggi. Selanjutnya, itu
yaitu hybrid memory architecture. Kombinasi share dan distributed memory. Nah, itu menggabungkan kelebihan dari kedua arsitektur sebelumnya. Prosesor-prosesor dalam satu grup berbagi memori atau shared memory, sementara antar grup menggunakan memori terdistribusi atau distributed memory. Use case dan implementasinya itu sering digunakan dalam superkomputer modern untuk aplikasi ilmiah atau big data. Contohnya adalah sistem dengan model memori hybrid seperti di HPC atau High Performance Computing yang mengoptimalkan kinerja dan skalabilitas. Baik, demikian dari poin materi arsitektur memori. Untuk materi selanjutnya, saya pindah slide. Demikian. Oke, selanjutnya kita masuk pada interkoneksi dan komunikasi. Interkoneksi dan komunikasi ini mengacu pada konsep dalam jaringan komputer atau sistem terdistribusi yang membahas cara berbagai elemen dalam sistem saling terhubung atau interkoneksi dan cara data dikomunikasikan antar elemen. Selanjutnya, kita akan masuk pada topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini mengacu pada cara elemen-elemen atau node dalam sistem saling terhubung. Beberapa jenis topologi yang sering digunakan adalah linear array dan ring, mesh dan torus, hypercube, dan V-tree. Nah, pada linear array, node disusun dalam barisan lurus dan hanya terhubung dengan tetangga langsung. Sementara pada topologi ring, node membentuk lingkaran, memungkinkan data bergerak dalam satu atau dua arah untuk meningkatkan reliabilitas. Selanjutnya untuk mesh dan torus, mesh menghubungkan node dalam pola grid, memberikan banyak jalur alternatif untuk komunikasi, dan torus adalah bentuk mesh tertutup di mana sisi-sisi berlawanan terhubung, meningkatkan efisiensi data. Selanjutnya untuk hypercube, jaringan berbasis kubus berdimensi tinggi ini memberikan koneksi langsung antara node dengan skala yang besar, membuatnya sangat efisien dalam sistem paralel skala besar. Selanjutnya adalah V-tree, sebuah struktur berbentuk pohon di mana jalur bagian atas memiliki bandwidth lebih besar, cocok untuk menangani beban data yang besar dan memastikan komunikasi efisien dalam jaringan kompleks. Yang kedua, kita masuk pada protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah aturan yang mengatur interaksi antara elemen-elemen dalam jaringan. Contohnya, message passing. Data dikemas dalam pesan dan dikirim dari satu node ke node yang lain. Teknik ini menghindari konflik dalam memori bersama dan sering digunakan dalam sistem terdistribusi seperti menggunakan protokol Message Passing Interface atau MPI. Selanjutnya, synchronization primitives. Komponen penting untuk koordinasi antar proses. Mutex digunakan untuk memberikan akses eksklusif ke sumber daya tertentu, sedangkan SMAPOR mengelola jumlah proses yang dapat mengakses sumber daya. Yang selanjutnya lagi adalah coherence protocol. Menjaga konsistensi data di memori bersama, misalnya protokol MSI atau Modified Share Invalid, digunakan untuk memastikan cache memori tetap sinkron antar prosesor. Selanjutnya kita masuk pada bandwidth dan latency. Bandwidth dan latency adalah dua metrik utama dalam mengukur kinerja komunikasi jaringan. Bandwidth berfungsi untuk mengukur kapasitas maksimal data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu tertentu seperti Mbps atau Kbps. Semakin tinggi bandwidth, semakin banyak data yang bisa dikirim. Sedangkan latency mengukur waktu yang diperlukan untuk data mencapai tujuan. Terdiri dari propagation delay atau waktu perjalanan sinyal, processing delay atau waktu memproses data, dan queuing delay atau waktu antrian data di buffer. Latensi rendah sangat penting untuk aplikasi real time seperti video streaming dan game offline. Baik, kita masuk ke performa dan optimasi. Performa dalam konteks arsitektur paralel merujuk pada seberapa baiknya sistem dapat menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat dengan memanfaatkan lebih banyak prosesor atau sumber daya. Mengukur performa pada sistem paralel melibatkan berbagai metrik, seperti kecepatan eksekusi atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, throughput atau jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam satuan waktu, dan juga penggunaan sumber daya
atau berapa efisien sistem menggunakan memori, prosesor, dan juga perangkat. Salah satu metrik yang penting dalam mengukur performa adalah speed up, yang dibandingkan waktu eksekusi dari sistem paralel dengan sistem serial yang hanya menggunakan satu prosesor. Jika sebuah tugas dapat dibagi menjadi beberapa bagian untuk dieksekusi secara bersamaan, diharapkan waktu untuk eksekusi total akan berkurang sesuai dengan jumlah prosesor yang digunakan. Namun, perhitungan si speed up seringkali dibatasi oleh hukum Amdahl yang menunjukkan bahwa peningkatan kerja terbatas oleh bagian tugas yang tidak dapat diparalelkan. Dan untuk mencapai performa yang maksimal, optimasi sistem paralel dapat sangat penting. Optimasi dalam arsitektur paralel bertujuan untuk memaksimalkan pengguna sumber daya dan juga meminimalkan waktu